Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Hamba Allah, jamaah salat maghrib, majelis pengajian Masjid Jami yang mulia, takzim, takrim pada guru-guru kami semua. Kita menyampaikan puji pada Allah Azza wa Jalla, juga selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah jamaah, kita lanjut kembali pengajian kita dalam kajian kitab Tafsir Khazen jilid yang kedua. Malam ini masih sambungan yang lalu, yaitu halaman 102. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Dan jika kamu mendapatkan atau diberikan dengan suatu kebaikan, fahuwa ala, maka dialah Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in, terhadap sesuatu kebaikan itu qadir, maha kuasa memberi. Mungkin hal-hal yang menurut kita itu tidak mungkin terjadi, ghairu ma'qul, impossible, mungkin, tapi di sisi Allah tidak ada yang tidak mungkin. Bisa saja hari ini mungkin kita menganggapnya orang remeh, kreh-kreh, mufeh-feh, melaeh-laeh. Suatu saat itu menjadi orang kuat, bahkan menjadi the strong, orang yang disegani, orang yang ditakuti, menjadi orang yang dimana orang-orang lain datang kepadanya. Nyawai mengkreh-kreh ngantilap Jepang ruhung lom bak tapak kaki. Ketika Allah menghendaki melakukan perubahan terhadap apapun yang Allah mau, maka bagi Allah itu qadir, maha mampu. Sebaliknya pada ayat yang sudah yang lalu ya, wa iyam saskallahu bidurrin fala kashifalah, manakala Allah menghendaki menimpakan, memberikan mudarat, memberikan satu kemunduran kepada orang-orang yang Allah kehendaki, maka fala kashifalah, tidak ada bisa yang membatalkan, tidak ada yang bisa mengganyang. Beda dengan kita sesama manusia. Hebat-hebatnya manusia, katakanlah pemimpin misalnya, menurut levelnya, itu kebijakannya bisa dibatalkan oleh suara publik, bisa dibatalkan oleh suara rakyat. Rame-rame demo pingin Pertamax, janganlah naik sampai sekian ribu per liter. Demo masyarakat seperti itu. Tapi kemarin pada saat itu turun lagi. Ini kan artinya kebijakan kita, kekuasaan kita manusia dipengaruhi oleh suara yang lain, dipengaruhi oleh saran-saran, dipengaruhi oleh aspirasi, dipengaruhi oleh kondisi, mengingat ini, mengingat itu, lalu terjadi perubahan. Maka ketika Allah berkehendak merubah dari yang baik menjadi buruk, tidak ada yang bisa membatalkan. Ketika Allah merubah keadaan yang buruk menjadi jauh lebih baik, tidak ada yang bisa menunda atau mengganyang. Maka ketika menganggap orang lain itu remeh, jangan sampai seremeh-remehnya. Beate hana niatna bahasa Aceh, ana mikir apa kitanya. Tapi suatu saat dikira yang baru tinggi. Jadi jangan sampai menganggap terlalu buruk pada orang lain, karena pada suatu saat boleh jadi Allah merubahnya menjadi yang sangat baik. Orang-orang yang kadang kita caci maki, pada saatnya boleh jadi itu yang menjadi idola.
Boleh jadi itu yang kita puji. Juga sebaliknya. Boleh jadi orang-orang yang kita sanjung, yang tak ujung putih, menaikkan dia di atas kates. Ujung putih ya? Menaikkan dia di atas kates. Ujung putih. Itu yang kadang-kadang kita runtuhkan. Dan itu yang kadang-kadang kita hinakan. Maka janganlah kamu membenci sesuatu dengan sebenci-bencinya. Jangan pula kamu menyayangi sesuatu melampaui batas. Dalam dunia pergaulan, itu sering terjadi. Kadang-kadang kalau pah mengon, tak akrab hat. Bahasa Aceh dia pertama langkama. Suatu saat itu menjadi musuh yang paling ulu. Kadang-kadang ada orang yang tanggapnya yang ke awak tanya. Suatu saatnya yang awak tanya, yang tak anggap ke awak tanya. Yang tanggap awak tanya, kadang itu menjadi ke awak tanya. Maka tidak boleh memusuhi semusuh-musuhnya, juga tidak boleh menyayangi melampaui batas. Kalau pah tangan, kalau pah tangan, pertama urang teruk bawa je kan tak lu nyan. Je tingkap pertama langkama nyandung ngan. Tengah tahu tanya, awai naji langkama ngaurina. Yang sering terjadi. Itulah pagar makan tanaman kadang-kadang kata orang. Jadi itu menjadi perhatian. Tapi apa yang Allah rencanakan, apa yang Allah berikan, ini tidak bisa untuk dihambat. Maka saya sangat senang dengan teks Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Sawabiqul himami la tahruku aswaral aqdar. Kuatnya cita-citamu tidak bisa untuk membatalkan takdir Tuhan. Hana cerita ya aku baca takdir Tuhan, hana cerita. Tapi apa yang dilakukan oleh manusia, rencana manusia, banyak yang kita gagalkan, banyak yang batal, baik dibatalkan oleh orang lain atau dibatalkan oleh dirinya sendiri. Tuhan aja deh. Keadaan apa saganya macam ni hamok tu. Dia membatalkan sendiri. Ada juga yang digagalkan oleh orang lain. Rame-rame dihambat sehingga dia itu mengurungkan niatnya. Jadi ini bahagian dari yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini. Wa iyamsaskallahu bidurrin fala kashifalahu illahu wa iyamsaska bi khairin fahuwa ala kulli syai'in qadir. Yakni min dafa'id durri wa jalbil khairi, dalam hal menolak manfaat, menolak mudarat dan mendatangkan kebaikan. Wal makna la tattakhidu waliyan siwallahi. Arti dari ayat ini bahwa jangan kamu jadikan walimu, penolongmu, tempat kamu bergantung itu selain Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annahu, karena Allah itu huwal qadiru. Dialah yang maha kuasa. Ala ayyam saska bidurrin, terhadap memberikan mudarat kepada seseorang. Jadi menyai gertak lego, nyoku pekenang tu kai bintih sira ke. Itu kalau tidak ada izin Allah tidak terjadi juga. Makanya nak ladung urung behu, cip pekenang, cip pruh roku. Paling-paling dirui sagai. Kenang hana, ambo pruh yu, aku pruh ke. Tak tun yu nasi dirui lantau kita tangki pahangin. Mudarat tidak akan terjadi. Jadi jangan terlalu maksudnya menjadi penakut juga. Hana-hana tak perlunya. Karena semua itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam hal memberikan kebaikan. Wa huwal qadiru ala daf'ihi angka, dan dialah Allah yang maha mampu menolak mudarat pada dirimu. Wa huwal qadiru ala isalil khairi, dan dialah Allah yang maha mampu memberikan kamu kebaikan. Wa annahu la yaqdiru ala dzalika illahu, dan semua itu tidak ada cara lain, tidak didapatkan dari orang lain illahu, kecuali darinya, dari Allah. Fattakhidhu waliyan, karena itu jadikanlah Allah itu sebagai walimu, sebagai penolongmu, sebagai tempat kamu bergantung. Dekatlah dengan Allah.
senantiasa dengan Allah. Si orang lain, orang-orang kadang-kadang mengatakan, ilung hana tabuhna, ilung hana mutiro, ilung sebatang kara keun. Nya lebih kelom sedaun kara, hana tahu perumun kata-kata. Tapi dia mencari peduli Allah. Dia mencari kasih sayang Allah. Dia berteman dengan Allah. Dan itu memuaskan perasaan dia. Maka terakhir pagi demanya wana tahu dulu, baik sedih, baik wahna Allah Taala. Nah Allah Taala yang Maha menolong, wa nasiran, dan dia Allah itu sebagai nasir, penolong, wa mu'inan, yang membantu kita dalam segala hal. Wa hadzal khitabu wa in kana lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa huwa amun likulli ahadin. Walaupun ayat ini pada saat turun ditujukan kepada Nabi Muhammad, tapi maksudnya adalah untuk semua kita, untuk hamba Allah dan semua umat Nabi. Wal makna wa iyam saskallah bidurrin ayyuhal insan fala kashifa lidzalika ad-durru illahu. Wa iyam saska bi khairin ayyuhal insan fahuwa ala kulli syai'in qadir min daf'id durri wa isalil khairi. Sudah saya jelaskan. Hadis ini juga nampaknya sudah kita jelaskan kemarin hadis ini. Wa huwal qahiru, ayat berikutnya. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Ayat ini sama dengan kena sering baca yadullahi fauqa aidihim. Tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangan kita manusia, tahu makhluk. Ayat itu sinkron, relevan, munasib, munasabah, juntu bahasa hukum. Ayat yadullahi fauqa aidihim, juntu, kenapa bahasa hukum tulis JO, artinya apa? Connect dengan ayat ini. Wa huwal qahiru fauqa ibadih. Apa arti tangan Allah di atas tangan manusia? Maksudnya ini kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Yang cara menafsirkan ayat dengan ayat. Allah enggak punya tangan seperti kita. Jadi kok Allah bilang tangan? Yadun kan tangan. Yadun kamu bahasa Arab, Inggris, yadun, hand, jaro. Iya, itu kan bahasa untuk menjadi kiasan kekuasaan. Apa hubungan kekuasaan dengan tangan? Tangan adalah tangan. Anggota tubuh kita untuk kita gunakan menandatangani. Maka kun tanda tangan, hana kun tanda kaki. Hana kun tanda gelinyung, hana kun tanda hidung. Teken tu rasa. Teken tu rasa. Tekennya take hand. Mang gupu cepat kun. Teken. Dari take takes hand. Teken. Kan di Indonesia kan. Takes hand menjadi teken. Tekennya sehat. Buh tanda tangan sehat. Pakai hana kun buh tanda gelinyung dah ini. Hana. Tetap tanda tangan. Tangan adalah simbol daripada kekuasaan. Ya wakah mendum nah. Tenang mentong. Karena lanjaro lu mendum. Masa urang na lanjaro kah mungkin. Otekun karena lanjaro lu. Artinya karena di dalam wewenang. Karena dalam kekuasaan. Maka sering kadang-kadang ibu guru, bapak guru yang agak sedikit judes. Atau sedikit killer. Bebatal-batal be. Iik glah ngai glah. Nyan mendum na bak jaro lu. Bak jaro katnya. Kah na glah bak jaro ke. Kamu naik kelas atau tidak naik kelas, itu ada di tangan saya. Maksudnya ada di dalam wewenangnya, ada di dalam kekuasaannya. Maka awate Allah gekun yadullahi, tangan Allah. Maka pastikan bahwa bukan tangan bermakna fisik seperti ini. Tapi ayat ini sinkron dengan yaitu wahuwal qahiru fauqa ibadih. Dialah Allah yang di atas kekuasaan manusia. Baik. Yakni wahwal ghalibu li'ibadihi al-qahir lahum wahum muqahharuna. Kita ini muqahharun, tanyanya muqahharun gitu.
Allah qahiru, kita muqahharu, kita yang dikuatkan. Ketika kita gagah, segagah tak, man, gagah tak ke? Kita digagahkan oleh yang maha gagah. Ketika kita kuat, tiga tak ke rona? Kita ditegakan oleh yang maha tega. Hayu tak ke rona? Kita dihayakan oleh yang maha haya. Ini muqahharun namanya. Carang tak ke rona? Kita dicarengkan oleh yang maha careng. Maka kita sebenarnya ketika dicabut yang Allah berikan, kabeh je mana le? Ampai je. Perutih lagi urang ruang ICU tak cabut hilang ba hidung. Hanale yang puman aja. Makanya kadang-kadang pasien itu memang sudah meninggal. Tapi tidak dicabut dulu. Menghibur keluarga, kan? Ya, sebenarnya dia sudah tahu itu. Sudah tahu ini secara adat sebenarnya sudah bisa dicabut. Gaji cabut hilang hanale ya. Karena puman tu nadi. Cuma kepesanan keluarga, kan dan sebagainya. Nanti lah dong kepupreh malam Jumaat dicabut. Jadi hanale daya. Kita yang menanti yang cabut hilang oleh Allah Taala. Yang hanale sapu je hanale kau cabut hilang. Berusaha ke TV tak pulen cok. TV pun dah tarik cok. Habis. Jadi tengok baik sampai gah banyaknya mau tarik cok. Mandung dah habis je hanale. Kau tarik cok Allah Taala. Teman hanak baik tidak kau tarik cok. Pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kau tarik cok oleh Allah Taala. Baik sampai yang puman kan. Agak lucu. Tapi yang kau tarik cok tadi. Jadi tahta qudratihi. Keberadaan kita, kekuasaan kita, kegagahan kita, kehebatan kita itu tahat di bawah kekuasaan Allah. Maka yang gekun dengan tangan kita, tangan Allah, yadullah, tangan Allah di atas tangan kita, itulah maksudnya. Kekuasaan kita ini di bawah kekuasaan Allah. Maknahu alladhi yudiru khalqahu bima yuridu fayaqa'u fi dzalika ma yasyuqqu alaihim. Jadi tidak ada apapun yang kita akan mulus melakukan sesuatu tanpa dimuluskan oleh Allah. Maka kulah doa yang Allahumma sahil alaina umurana. Ya Allah nepu mudah urusan lu. Ayo kalau tak urusan yo, macam urusan tu. Tauruhnya han bere, tauruh ji han bere, taturuh rai idin ngalai tu bi, tauruh KTP pi kabeh belangko. Menang kira-kira kulah urusan yang udip yo. Kamu nikah kah anak sotim, menang kira-kira. Kamu urusan mendu man. Jadi kita mohon kepada Allah itu untuk dimudahkan urusan kita dalam semua hal. Masuk dalam belajar, dalam kuliah, dalam hal ini, dalam semua. Dalam bekerja, karir, urusan je hidup. Memang udah kita dengan urusan itu. Tapi kita mohon Allah memudahkan semua urusan itu. Wal qahiru alladzi la yu'ajjizuhu syai'un aradahu. Yang gekun dengan qahir, Allah al-qahiru jalla jalaluh, itu artinya yang tidak bisa dilemahkan oleh siapapun. Tidak bisa dilawan oleh siapapun. Kehendaknya tidak bisa dilawan oleh kehendak kita. Rencananya tidak bisa kita kalahkan dengan rencana kita. Maka ada ayat wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Rencana Allah makar. Makarnya kan tindakan. Maka kena berbuat makar anarkis. Jadi dalam ayat wa makaru, meta terjemah makar Allah. Apa maksudnya? Tindakan Allah. Wa makaru wa makarallah. Semua kita punya rencana, punya tindakan, tapi yang berlaku adalah rencana Allah, tindakan Allah. Karena Allah wallahu khairul makirin. Dan Allah yang sebaik-baik yang merencanakan dari orang-orang yang merencanakan. Maka kalau dikaitkan dengan tasawuf, tugas kita adalah berdoa, sedangkan yang diberikan oleh Allah itu tidak selamanya yang kita minta. Karenanya rencana adanya. Rencana adanya kan macam rencana ada. Rencana adanya yan. Watai gubi le Allah kakaknya rencana ada. Nyawa tajak sekolah tajak sodorkan le ibu guru zaman.
Apa rencanamu? Apa cita-citamu? Mandum tulis jadi doktor. Dukna yang tulis jadinya jadi je macam-macam dong. Tu atai tahu tu atai karaya tengok. Yang cita-cita jadi doktor jamun je ke tukang jahit bordir. Oh panyanyan ketentuan pekerjaan gaknya. Yang cita-cita jadi guru kah jadi pedagang. Itu kan cita-cita kita di awalnya. Ada tulis kita cita-cita. Padahal ketika kita jadi sudah bukan seperti cita-cita. Tajak sekolah menanti, God kita cok jurusannya, jurusan je hidung. Cok pun jurusan guru kepu mengajak ke ibu guru. Watajik kakak gen Honda. Maka hana cocok dengan cita-cita kita nyo. Ha cocok ah. Tajik kakak lain. Saya dulu cita-cita jadi dosen. Gelak halung dosen mengajar. Watajik kepala pustaka orang. Kepala syariat kemarin. Maka hana cocok kena tulis jamunya. Hana cocok. Baik. Ini untuk menguatkan kita supaya kita tenang perasaan. Nah, urang ini ilahnya katanya, tenang mentang, han terjadian. Han terjadi kecuali biizni atas izin Allah. Maka pujuk wa Allah mendung. Ya Allah, talakai Allahumma hawil alaina bi ahsanil hal. Ya Allah, datangkan kepadaku kondisi yang terbaik. Yang terbaik menurut Allah. Iba menurut Allah yang kenyang terbaik. Termasuk tanya orangnya, mandum cita-cita nak jak haji orangnya. Corona hana jadi. Hana jadi tak jak haji tanya. Tajak Tun Morsa, jadi. Itu terbaik bagi Allah. Mungkin jadi tak jak awal. Bisa jadi ada sesuatu yang kita tidak tahu. Saya dulu pernah ini ik motor Medan tiga, motor Medan. Apunoh motor. Kamu anak tu boleh Makassar le pane. Woi terus Medan motor katilan. Jadi lehot motor tidro lehot. Tidro dang iba. Mahai dang motor lut mai Medan dah cai. Paksa. Hana pu kamu mendang mentang 3 darah ni tu. Be tidro mentang je hanji pane hai ni dang tu ikut dengar idong gimana dang tengok ni dang. Hana akhirnya enggak jadi naik. Jadi motor lain likanya. Terus simpang mulia motor yang hana jadi puno yang beli nampak meriah. BL-nya sama itulah yang tadi mengikut-ikut puno. Yang ke rencana katanya puno mengarijang motornya. Rupanya lembak meriah. Itanya katro kena urinya mendalam lembak meriah motor puno. Itulah maksudnya. Yang terbaik bukan yang kita rencanakan, yang direncanakan oleh Allah. Jadi dia hanya dapat sahabat keadaan. Teh khauri menanti, tu mena khauri long tidak terkenan, pun long tidak terkenan. Musapur kita makanan. Padahal kagak pernah nupres tak ter, ipat makanan saja. Jadi yang tak pun kagak bantang. Yang ronde kedua, WB raya apa mana? Maka hanya pres dia pun, kagak pres di ni tak kenan. Lembut ron irah jarohan, pingantan, tendohan, bukan tang lom temu. Baronde kedua 4 dempul lengkap na. Irah jaro, tisu, serbet, pisang, ungkut lengkap. Ada ke budak? Adik muka presnya enggak cukup pain. Yang kecebet tak paksa rencana dau. Karena ketentuan itu bukan kita yang menentukan. Tapi hotel mana sih? Ya. Waqala Ibnu Jarir At-Tabari. Jadi dilihat tafsir At-Tabari. Agak jauh tebal dengan tafsir ini. Khazan kan 4 jilid. At-Tabari itu tebal. Sampai 17 jilid. Tebal. Tabo. Ada di rumah tafsir ini. At-Tabari. Makna al-qahir al-muta'abbadu. Yang khun dengan qahir. Yang tasumah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang disembah oleh semua ciptaannya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan bahasa lain itu ma'budun. Allahnya ma'bud yang disembah. Getanyonyo abid yang menyembah. Bak surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'bud. Saya bukanlah penyembah yang kamu sembah
Terserah kafir mau sembah apa, terserah. Kita bukan yang apa mereka sembah. Wala ana abidum ma'abatum. Dan saya bukanlah menyembah apa yang kamu sembah. Wala antum abiduna ma'abud. Kamu pun bukan menyembah yang kami sembah. Ayatnya ke sebagai landasan adanya toleransi beragama. Bahasa agama disebut tasamuh, toleransi. Kemarin tanggal 25 Desember. Itu hari Natal bagi umat Kristiani. Mereka merayakannya. Memang hari raya mereka. Kenapa boleh tak ganggu? Salah tuh kalau ada yang mengganggu. Karena itu hari raya bagi mereka. Apa yang terserah iman mereka. Cuma yang tahu hari raya orangnya, yang terlilin kalau orang Islam. Ini itu okay. Yang enggak buka orang Islam. Ya, bagus juga kemarin pemerintah kita, Muspida, itu mengeluarkan seruan. Artinya kita tidak merayakan apa yang dirayakan oleh yang tidak seagama dengan kita. Itu hak mereka. Kita tidak boleh melarang, tidak boleh mengganggu. Nah, kita harus sendiri-sendiri. Tahun kita tahun baru nanti tahun Hijriah, walaupun tahun ini kita pakai juga untuk penanggalan, tapi kita tidak memperingati. Makanya bagus juga kemarin Muspidanya itu ya mengeluarkan seruan umat Islam tidak merayakan malam pergantian tahun baru, karena tahun baru umat Islam itu pada 1 Hijriah. Kan kagak kan? Tameng dekah anak garu-garu. Anak karu tanyo hana ada karu gop pe hana karu tanyo. Nyan baru hayu konsep ketemu umat Islam. Yang be hanam pusapu katut. Yang beritu. Itu biar kalimatnya. Jadi tidak boleh anarkisme, tidak boleh arogansi. Karena kita hidup ya artinya sama-sama udip. Allah gepudip si urang kafe. Allah gepudip urang iman. Kahana ya poh-poh gop. Ini toleran dalam agama maksudnya. Tasamuh. Jadi sebagaimana wala ana abidum ma'abatum ukejeju wala antum abidu nama abud. Yang kenyana ju maka hiduplah kita berdampingan. Dan orang-orang yang di luar Islam enggak boleh melarang azan. Karena itu agama kita. Walaupun didengar lewatnya, iblau apa itu punya. Kan itu agama kita. Azan itu agama kita. Maka kita azan ini memanggil orang-orang Islam datang ke masjid. Kebetulan hidup berdekatan, ya terdengar. Maka tidak boleh dianggap sebuah gangguan. Anjuran. Yang anggapnya gangguan, berarti sama dengan ganggu agama katanya. Yang kehina puncak kadu. Maka baguslah kita di Aceh. Insya Allah enggak ada. Coba diwawancara nanti. Orang-orang di luar kita Islam. Insya Allah mereka enggak terganggu dengan suara azan itu. Enggak terganggu. Azan pun kan sudah ada waktunya. Durasinya pun ya sekitar 5 menit atau 7 menit. Menyo yang panjang tu tak 7 menit. Menyo yang pendek tu 5 menit. Menyo yang hana tu hana 1 menit. Ai hana tu azan. Ya. Jadi itu yang menurut tafsir At-Tabari menguatkan arti ini. Wa inna ma qala fauqa ibadi. Adapun maksud firman Allah yaitu fauqa ibadi, di atas hambanya itu, li'annahu ta'ala wasafa nafsahu biqahirihi iyyahum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi sifat dirinya itu memang dengan yaitu biqahrihi, dengan kegagahannya, dengan keperkasaannya, dengan kemaha kuatnya yang kahar. Maka orang menyebut lagi yang ketiga, bila kun ya kahar. Ya kahar, ya kahar, ya kahar. Itu banyak dalam tuntunan-tuntunan zikir itu. Muribai ke kun. Yang maha perkasa, yang maha perkasa. Itanya hana kun ya kahar. Jib jamu perkasa, hana perkasa. Makin le jib jamu, makin feng-feng. Apa hana kun ya kahar. Dia kun ya kahar, yang maha kuasa. Kahirna, kuatkanlah kami. Yang apa yang ajib jamu kuat. Dengan doanya minta kasih. Cuman beliau si jamu bet sayang urmukat. Ya.
Habis Nazir. Wa huwal hakimul khabir. Oh, ada satu lagi makna. Waqila fauqa ibadihi. Juga ada yang memberikan makna dalam tafsir fauqa ibadihi. Itu maksudnya tafarudu bihillahi. Mengesahkan Allah. Memufradkan artinya mengesahkan. Menunggalkan. Tidak boleh double. Nah, jadi tapu saboh, tapu hidraw Allah maksudnya. Wa huwal hakimul khabir. Yakni fi amrihi, yaitu dialah Allah yang maha hakim. Hakim artinya bijaksana, hakim artinya maha adil, hakim artinya maha tepat dalam hal memberikan untuk hambanya. Wategbi kepada hamba itu adalah atas ukuran Allah. Kenapa dia diberikan kaya? Allah yang mengukurnya. Kenapa kita diberikan miskin? Allah yang mengukurnya. Kenapa dia dijadikan pemimpin? Allah yang mengukurnya. Kenapa kita cuma rakyat biasa? Allah yang mengukurnya. Namanya itu Al-Hakim. Allah yang maha bijaksana. Wa tadbirihi ibadihi. Dan di dalam mengayomi atau mengatur hambanya itu. Al-Khabir. Maknanya adalah bi'amalihim. Allah maha mengetahui apa yang hamba lakukan. Maka kan Allah al-khabir. Khabirnya artinya maha mengetahui informasi. Maka informasi kan khabar. Nah, dari bahasa agama. Khabir. Surat khabar. Surat berita. Khabar itu artinya berita. Surat kabar, payahkeun kabar. Karena di Indonesia kan menjadi kabar. Maka kita tanya ke orang, apa kabar? Ada apa kabar? Payah. Jadi khabir maha mengetahui. Maksudnya informasi. Surat kabar, surat kita baca untuk mengetahui. Newspaper, surat kabar. Itu untuk kita ketahui berita-berita. Sedangkan menyohana baca surat kabar, itanya hana depu berita. Maka dulu orang mau tahu berita, satu-satunya media adalah kapo si kurung. Ya, tak nonton dunia dalam berita. Ikun sabah tu, baik dunia dalam berita nonton. Berita dalam dunia. Sama sih. Balik-balik ya. Makan lagu dunia dalam berita. Kai balik kan? Berita dalam dunianya samanya. Berita dalam dunia, dunia dalam berita. Kenapa kita mendengarkan itu? Untuk mengetahui. Allah Ta'ala mengetahui semuanya. Maka kun al-khabir. Allah yang maha mengetahui apapun yang terjadi. Apapun yang dilakukan hambanya. Wa ma yuslihuhum. Dan apa yang dilakukan oleh hambanya yang baik. Allah tahu. Wa ma yusyarrihuhum. Yang dilakukan yang buruk juga Allah maha tahu. Apa? Saya kira demikian. Oh, 30 menit. Baik, kalau masih ada waktu. Pertanyaan Hana kan? Apa Hana mendawah ini. Hana tanya mazhab ini. Hana fikih ini. Hana rakaat ini. Ya. Baik. Ayat berikutnya saya tandai ya, kadang-kadang enggak semua. Saya lihat yang sama-sama, tak ambil beberapa ayat saja. Walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un. Allah memberitahukan kepada kita bahwa sungguh kami telah mengutuskan kepadamu di dunia ini, dalam hidup ini, itu umat-umat. Kan mau periode-periode yang udip. Masa Nabiullah Adam. Kemudian habis mereka semua dengan waktu yang Allah tentukan. Masa Nabiullah Idris. Masa Nabiullah Nuh. Sampai itulah disebut umam. Artinya umat-umat. Sejauh masa yang Allah berikan hidup mereka. Kita hari ini adalah umat bahagian daripada umam.
Kita ummatun min umamin nanji. Kita ini adalah satu umat dari umat-umat yang berlalu di atas permukaan bumi ini. Itu sebelum kita juga sudah ada umat-umat sebelumnya. Fa'akhadnahum bil ba'sa'i. Mereka itu, kata Allah, kami timpakan kepada mereka itu keadaan yang ba'sa'. Keadaan yang sulit, keadaan yang serba susah. Wad-darra, keadaan yang lebih susah lagi. Menyobaksa, dia terjemah hana sapuna. Atau dalam keadaan orang itu susah. Menyodara, dia terjemah le hana sapuna, menteng paning lom. Atau le susah, apa-apa lom. Atau le sakit, hana datang pokoknya di atas kesakitan itu. Ada yang memberikan makna nanti menyebutkan baksa, nyan getanya mudarat secara fisik. Hana beruh, baksa. Hana iya, baksa. Danak magun, hana gas, baksa. Susah, danak ublau, hana peng, baksa. Nyekun baksa. Darak, iya tehnya. Iya tehnya lom. Danak baju, hana babah, karena danak JPI, hana rungkuang tu. Danak jak, hana kaki. Yang gekun darak. Darak gecok rat tubuh. Rat tubuh katanya. Monyo baksa gecok rat keadaan. Hana beruh. Yang gekun baksa. Pakan baksa karena hana barang. Danak baju. Babah na. Darak. Babah na li. Babah ka infeksi. Hanjir adik naba ia jauh bubu legok hanjir baju le. Ukut 200 baju nya keun darak. Jadi ada ulama memberikan makna baksa adalah penderitaan secara keadaan luar. Darak penderitaan kita, penderitaan tubuh tu. La'allahum yatadarraun. Untuk apa Allah memberikan keadaan itu kepada umat-umat sebelumnya? Kita sudah membaca bagaimana kejadian pada kaum Saba, bagaimana kejadian pada kaum Nabiullah Nuh, pada Nabiullah Lut, bagaimana keadaan mereka Allah timpakan. Dijawab kedah oleh Allah. La'allahum yatadarraun, supaya mereka itu iteroi. Ya tadarraun, supaya mereka itu gentar. Ya tadarraun, supaya mereka itu ngaituri tolong kepada Allah Ta'ala. Inilah tujuan Allah memberikan malapetaka. Semua Allah jawab sendiri dalam ayat. Ya tadarraun. Maka pugubi tsunami orang Aceh. Ya tadarraun zid. Walaupun tu nah faedah-faedah lain. Lehai hikmah. Lagi ceramah le. Ceramah. Masuk ya bagus ceramah hikmah di tsunami mungkin kalau na tsunami anak-anak lagi nyo maju keadaan tanyawan keadaan Aceh jak Banda Aceh ka maju dum nah maju yang maju rat god nanti yang maju rat bro pinasi jadi maju nah sesuatu yang maju ya jadi banyak semua itu ada hikmah ya hikmah yang diberikan Allah yang kita semua tidak bisa kadang-kadang untuk memahaminya. Tapi hikmah itu sangat luar biasa. Yang penting kita garis bawahi tadarraun agar kita gentar, agar kita takut, agar kita tahu diri dan agar kita kenal siapa yang memberikan itu. Maka gethat kalimat. Carilah rezeki sungguh-sungguh, jangan lupa menyembah yang memberi rezeki. Enggak kan? Carilah ilmu tinggi-tinggi, jangan lupa menyembah yang memberi ilmu. Carilah kehebatan, jangan lupa yang memberi hebat. Hanya karenanya ya tadarraun itu maknanya. Baik, lun kira menapa nasir. Panjang ayat ini kalau saya jelaskan ke depan lagi. InsyaAllah sampai di sini dulu. InsyaAllah kita lanjut pada malam Kamis yang akan datang. Izin dan mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.